Ngiling-ngiling musuh ahlamak kata kau dijak teman-teman teko pengisra kabeh apa mau itu to mau nasihat. Miro bingung sanging pengiran sira kabeh. Kita pun tegese kitab. Fi kang tetep ing dalam kitab mau penjelasan lakum kang manfaat bagi sira kabeh. Waalaikum lan ingkang bahaya ingkang mandorot bagi sira kabeh. Ada penjelasan mana yang manfaat, mana yang mandorot. Wa kitab sing jelasno malakum wa alaikum. Iku Al-Qur'an iku wa syifaun lan utawi Quran iku ya obat dawaun tegese obat lima maring perkara fisuduri kang dalam pira-pira dodo minal aqsa iki sang pira-pira akidah alfa sidat ingkang rusak wa syuku kilang pira-pira kemamangan wa budan lan te Quran iku petunjuk minal dolali saking kesalahan atau kesesatan wa rahmatun lan dadi rahmatul mukminin aku pira-pira mukmin kedue pira-pira sing iman iki lan Quran. Pengucap sira Muhammad bi fadillah iklan anugerah Allah Islam dari Islam. Wa bi rahmatihi lan rahmate Allah Al-Qur'an iki Quran. Pamidari kamu kelan mongkon-mongkon kabeh ayat pamidari kal fadli. Mongko kelan mongkon-mongkon fadile Allah rahmate Allah wa rahmatilan rahmat. Kaya rohku mongko becik bunga apa ngake. Bangga apa ngake. Tenang apa ngake. Wa tawi al-farah bi fadlillah wa ti al-farah bi fadlillah wa bi rahmatih iku khairan luwe apik mimma tinimbang apa wae mau nakang kono apa ngake minan dunya tinimbang urusan dunya utawi ya lawan juga iklan ya mau batal ilang tak tasma ini kalau terang mawis masalah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Bahalover? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya para muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Para muhibbin Gus Baha, mari kita sama-sama ngaji kembali tentang tafsir Jalalain itu Gus Baha. Surat Yunus ayat 57 dan 56. Nah begini, di dalam menjelaskan Al-Quran surat Yunus ayat nomor 57 dan 58 menggunakan tafsir Jalalain, itu Gus Baha mengungkapkan 5 cara memahami ayat ini, menerangkan tentang 5 konsep. 5 konsep apa saja, kira begitu ya kan. Nah sekarang mari kita lihat cek satu-satu. Yang pertama, konsep ajaran Islam yang mengatur kehidupan ini. Konsep yang kedua, Quran harus dibawa ke alam nyata. Konsep yang ketiga, agama itu isinya cuma 2. Yang pertama fi'lul wajibat, dan yang kedua tarkul munkarat. Yang keempat, konsep Quran sebagai mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Artinya Al-Quran sebagai konsep, khususnya konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, contoh Gus Baha ini mengutip sebuah contoh yang diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang seorang wali yang ahli ibadah dengan seorang wali yang kelihatannya suka tidur. Ternyata apa? Ternyata tidur merupakan salah satu konsep, salah satu contoh bentuk perlawanan terhadap maksiat. Nah sekarang coba mari kita cek konsep yang pertama, ajaran Islam yang mengatur kehidupan kita. Karena kehidupan kita diatur oleh agama, maka kita akan bahagia dan selamat. Nah, Gus Baha itu memulai menjelaskan tafsir Jalalain ayat 57 ayat 58 ini dengan mengkritik pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan konsep kehidupan. Dalam artian ketika menjelaskan Al-Quran itu seakan-akan diawang-awang saja, untuk ibadah-ibadah yang makruh saja. Tetapi Al-Quran sebagai syifa, sebagai mau'izah, sebetulnya itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Gus Baha contohkan begini, seorang
pejabat misalnya, dia bisa hidup bahagia itu karena faktor ajaran agama, karena faktor ajaran Islam. Kenapa? Ya, dia bisa bahagia karena dia tidak korupsi. Nah, tidak korupsi ini ajaran agama bukan? Ajaran agama. Kalau begitu seorang pejabat hidup bahagia salah satunya karena faktor ajaran agama. Nah, ajaran agama merupakan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada yang menafsirkan fadl dari Allah adalah Al-Quran, rahmat dari Allah yang adalah agama ini. Contoh satu. Contoh yang kedua, Anda hidup bahagia itu karena Anda tidak mencuri. Coba sekali saja Anda mencuri, rusak kehidupan. Maksudnya rusak, langsung datang polisi, menangkap Anda, dipenjarakan, ditinggalkan oleh sanak saudara, masalah menumpuk. Itu karena apa? Karena Anda melanggar satu ajaran agama yang berupa apa? Tidak boleh mencuri. Jadi Anda hidup bahagia karena ajaran agama, karena rahmat Allah, karena fadl Allah. Contoh yang lainnya, kita aman berjalan-jalan di jalan merasa aman, nggak ada yang mengganggu, nggak ada apa. Karena apa? Karena kehidupan diatur oleh agama. Kalaulah di dunia ini nggak ada ajaran agama yang mengatur sesama orang harus saling menghormati, saling menghargai, udah kita jalan di jalan itu nggak akan merasa aman, akan dicaci, akan banyak copet, akan banyak apa itu. Nah, dengan kata lain, kita bisa hidup nyaman karena faktor agama. Tingkatkan lagi karena rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, kita itu akan merasa setiap langkah kita, setiap nafas kita menjadi baik itu karena faktor agama. Contoh, Bapak Ibu keluar rumah nyaman, ini kan ada aturan agama. Kalau tidak ada itu, tetangga kita siap ngegosip. Tetangga kita siap menghibah dan lain itu jelas. Artinya ajaran agama karena mengatur kita jadi itu bahagia. Tetapi sebagian kita itu biasanya melihat sesuatu itu karena kasat mata saja. Misalnya ada seorang yang hafal Al-Quran, ternyata kehidupannya melarat, mohon maaf, nggak kaya atau susah. Pada sisi yang lain ada orang yang kerja di perbankan, hidupnya kelihatan makmur. Maka kemudian kita punya kesimpulan bahwa orang-orang yang jauh dari agama misalnya itu justru lebih makmur daripada orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu kesimpulan yang kurang keliru. Jadi cara memahami seperti tadi itu. Ketika agama berperan dalam kehidupan kita menjadi bahagia. Seandainya nggak ada ajaran agama yang mengatur kita cek di zaman jahiliyah, maka berlakulah hukum rimba. Perempuan dikubur, kan begitu. Perempuan diperkosa, yang lemah dijadikan budak. Kan perbudakan berlaku. Kenapa? Karena ajaran agama belum mengatur kehidupan kita. Nah, setelah kehidupan diatur oleh agama, maka hidup kita menjadi tenang. Syifaun lima fi sudur, hati kita tenang. Nah, maksudnya syifa salah satunya itu kita hidup tenang, hati kita tentram karena apa? Karena agama mengatur kita. Tentu kalau ada yang menjelaskan ala bi dzikrillah tatmainul qulub, itu betul, tapi dalam konsep bahwa ajaran agama itu mengatur kehidupan kita. Itu satu yang dijelaskan Gus Bahar dalam menafsirkan ayat 57 dan 58. Yang kedua, konsep Gus Bahar itu Quran harus dibawa ke alam nyata. Maksudnya alam nyata itu jangan sampai ada anggapan bahwa Quran itu melulu urusan akhirat. Urusan bagaimana caranya masuk surga, urusan bagaimana menjadi orang soleh, urusan bagaimana, pokoknya tentang awang-awang aja. Tetapi Quran harus dibawa ke alam nyata, maksudnya itu jadi seperti tadi, mengatur kehidupan kita, berikhtiar dengan bimbingan Al-Quran. Kita bicara dengan bimbingan Al-Quran dan lain-lain. Nah, yang kedua, Gus Bahar juga yang ketiga di selanjutnya, Gus Bahar juga dalam menjelaskan
ayat 5756 ini memberikan konsep agama itu hanya ada dua. Yang pertama fi'lul wajibat, dan yang kedua tarkul mungkarat. Agama itu isinya satu. Kalau tidak melaksanakan, itu melaksanakan ajaran agama, atau meninggalkan, dilaksanakan, tinggalkan, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, kayak gitu. Jadi orang-orang yang sedang tidur misalnya, itu artinya adalah orang-orang yang sedang meninggalkan maksiat, sedang meninggalkan korupsi, sedang meninggalkan riba dan lain-lain. Artinya dia sedang menjalankan ajaran agama. Jadi sementara orang biasanya memaknai agama itu hanya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Ketika kita sedang meninggalkan, dianggap tidak sedang meninggalkan. Gitu ya. Yang keempat, Quran sebagai mau'izah, syifah, hudan dan rahmat. Artinya Quran sebagai konsep, itu konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi begini, ketika Al-Quran, ketika agama mengatur umat manusia supaya meninggalkan perbuatan yang mungkar dan melaksanakan perbuatan yang ma'ruf, maka kehidupan jadi tertata. Ketika kehidupan tertata, maka kita bisa hidup nyaman dan hidup bahagia, hati tentram. Kalau cocok Gus Bah nyontohkannya banyak gitu kan. Kayak menyontohkan berkaitan dengan prostitusi misalnya, kan begitu. Prostitusi bisa dihilangkan dengan cara tidur, maksudnya dengan cara tidur. Nah, kalau pelanggannya pada tidur, kepada datang ke prostitusi itu, akhirnya tutup. Meninggalkan perbuatan zina itu kan merupakan ajaran agama, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah, sini contoh pada yang kelima itu contoh tidur sebagai perlawanan kemungkaran. Cerita yang diiyah tadi itu. Contohnya kan begini, ada dua orang wali. Yang pertama wali yang ahli ibadah, misalnya ahli sholat, ahli jamaah, ahli dakwah, ngaji dan lain-lain. Sementara seseorang ada wali yang pekerjaannya tidur. Nah, ketika ditanya kenapa Anda tidur saja, dia menjawab bahwa tidur saya ini supaya saya tidak maksiat, supaya saya tidak riba, supaya tidak. Jadi tidur dia itu bukan sembarang tidur, tapi tidur yang merupakan perlawanan terhadap mungkarat. Nah, itulah kira-kira yang ingin dijelaskan oleh Gus Baha, yang ingin ditekankan oleh Gus Baha ketika membahas tafsir Jalalain surat Yunus ayat 57 sampai 58. Nah, bagi Anda yang paham bahasa Jawa, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan Gus Baha selanjutnya mengenai tafsir Jalalain tersebut. Ini disebut Allah sebagai obat, sebagai penyelamat. Ini diwono. Tapi manusia sekarang misalnya ngumpul itu barang tinggi pemerintah. Ini barang tinggi apa? Misalnya orang hafal Quran marah, ekonominya kocak kacir. Kalah ambil pemain perbankan, sing uripe bergelimang harga. Terus kesana teori perbankan lebih menyelamatkan timbang korban. Jadi ukurannya apa itu? Lalu agama itu masalah dan semua kebenaran itu namanya agama. Lalu kalau ayat yakin, hakul yakin. Nah, kalau mati betul iman itu mesti bersuara. Betul lebih bisa tidak lapor orang gede-gede. Ngerti maksudnya. Sekarang kalau ada menteri keuangan selamat dari penjara, itu karena siapa? Ya karena dia tidak korupsi. Dia tidak korupsi itu ajarannya siapa? Ajaran agama. Berarti karena dia tidak korupsi, maka dia tidak masuk penjara. Andai kan mau ngakui bahasa agama, bahasanya kan karena seorang menteri melakukan ajaran agama, yaitu meninggalkan korupsi, maka dia telah namun ajaran agama yang menyelamatkan. Saiki wong sing dalan-dalan itu bebas berkeliaran, iso ning mall, iso ning alun-alun, uripe bebas seneng. Iku baru kae sapa? Munine baru kae kebebasan yo ora, kowe iku bebas ora maling. Umpama kowe maling mlebu penjara, lha kira penjara mergo apa? Mergo gak maling. Lah gak maling ajarane sapa? Ajarane sapa? Ajaran agama.
Tapi orang sudah lupa untuk bahwa agama menyelamatkan, dipikir terus koyok bagaimana bolak-balik. Ya ini kalau senang konten kalau kesusahan, mungkin apa contoh ini bebas kok penjara. Wah, maksudnya kok terjadi di dalam kita dari paling begitu. Maksudnya agama menyelamatkan itu apa nih? Sekarang Anda hidup tenang, tidak banyak masalah. Karena orang tahu demeni di sini tangga. Orang tahu merkosa perawan anaknya tangga. Berarti kamu sekarang hidup kamu tenang apa? Menjalankan agama. Berarti yang menyelamatkan kamu sekarang tentram juga faktor didikan. Dengan mulai orang gila. Buat yang mulai itu akan untuk fadl dari Allah, untuk rahmatnya. Cek orang tidak hijau kalau saya aneh. Bukan sampai senang kalau kamu dewi, kalau negara dan kita hingga detik ini senang berdua faktor ajaran. Kita ada di penjara karena tidak maling, tidak bunuh. Tidak maling, tidak bunuh itu ya ajaran ada. Kita ada dibunuh orang karena tidak merkosa. Kalau tidak merkosa itu ya karena ajaran agama. Sebab itu benar adanya kalau Quran itu syifa ulama fisudu, benar-benar obat, benar-benar betul. Tapi kita ngira Quran petunjuk itu seakan-akan itu urusan-urusan yang supranatural semua. Waktu mengalah sama jalan, remote saya ini terus jalan. Rumah saya contohnya mau ngomong-ngomong repot, paham ya? Jadi Quran tidak pernah dibawa ke alam nyata, ke sesuatu kehidupan real. Padahal Quran dari awal turun menyelamatkan kehidupan nyata yang kita alami sekarang. Jadi ini baru kaitan teman itu krono dan garong dan jahat dan bunuh. Andai kan kita pernah itu semua, tentu tidak tenang. Nah tenang itu fi'lul qulubi syifa'ul lima fis sudur. Nah semua ketenangan sampeyan itu baru ya anut ajaran Quran. Termasuk mimba bitarkil manhiyat, yaitu karena kita meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau arek ngakoni tok ora iki. Malah kadang santri lain rapat itu. Wong santri di peteng krono ndabet. Mau ngakoni nek itu kersane Allah baru kae nglakoni perintah. Lalu kula nanti ditangkap. Gus, nak jadi menteri-menteri ora enak sulit jabatannya. Ya enak menteri siapa? Menteri apa lagi? Daerah tahu nggak jelas sebenarnya itu baru kayak nama kurang korupsi rakyat demi bujuni uang. Paling sekali demi bujuni uang dia itu sabar. Artinya dia sekarang nyaman dengan kedudukannya karena dia masih menjalankan unsur agama, termasuk meninggal maling, meninggal zina. Nah kita kadang jadi kiai berlebihan ngukur orang melakukan agama itu dia belum sholat 5 waktu, belum haji, belum zakat. Agama itu ada dua. Mulai dulu agama itu ciri utamanya dua. Satu ilmu wajibat, yaitu melakukan sholat 5 waktu, melakukan haji, melakukan zakat. Nomor dua tarkul mungkar, atau disebut melakukan kewajiban, meninggal kemungkaran. Sekarang ada menteri tidak sholat, oke dia melanggar agama. Ada menteri tidak zakat, oke dia melanggar agama. Tapi sekarang dia nyaman hidup tetap karena agama. Dia nyaman hidup karena melakukan separuh agama, yaitu mimba bitarki. Dia tidak garong, dia tidak zina, dia tidak selingkuh. Sekali itu dilanggar, tetap ada masalah. Artinya apa? Saat dia selamat enggak lepas dari karena ada agama yang dia lakukan. Cuma mimba bitarki, karena dia tidak melakukan tidak pidana korupsi, tidak pidana pemerkosa. Nah kalau sekarang dia selamat, piye baru kayak apa? Baru kayak apa kalau dulu-dulunya tidak ada ajaran agama, wong dilarang merkosa, dilarang bunuh, dilarang korupsi, hancur kabeh kan dulu. Paham ya? Jadi ini dimaksud Quran sebagai obat. Orang waktu dikonek nama dari cinta iki, nama dari cinta iki, lu ini jadi dewi atau untuk apa? Ini jadi, mana ada lagi santri ini lagi latihan. Ini jadi orang pokok. Mana kalau ditanya apa, dia ibarat di bawah dijajai dan berjibah keluar sini aneh dengan dijajai. Ya ini lebih dijajai bang Udang. Pada waktu mulai ketemu dia juga kita kok. Alhamdulillah bantuan dijajah kembali. Jajah apa? Kesannya di keluar juga. Lagi juga orang dulu kiai punya kiai. Jadi dia tidak juga. Nah jalur aku di wakil.
Akhirnya dibatal oleh jasa yang pertama. Ini pakai saya ngobrol dari jambah, kamu di sini ya. Nyuwun di tengah mau. Agar ini juga tidak. Tetap ramah sih. Tak kok mendalam tetap ramah. Gue buang Islam, ayo orang suka nara gue terkirono. Ibu nono aja. Dan ini namun penting buat cerita. Jadi maksud daripada Quran itu obat, penerang, penyelamat. Quran lah ini konsep. Karena Quran datang dengan aturan-aturan amar ma'ruf nahi munkar itu yang nyata. Jadi sekarang itu presiden selamat, menteri selamat, kiai selamat, masyarakat selamat, semua bentuk berkah yang ada di bumi ini itu karena faktor termasuk orang kafir sekali. Jadi gambarannya Barack Obama itu tidak punya masalah. Mereka tahu selingkuh atau begini. Tapi ini selingkuh di sini tetap masalah kalau Hillary Clinton. Artinya apa? Sekali agama itu menfonis satu kesalahan, misalnya perselingkuhan, tetap ada masalah. Sebesar Clinton mau presiden Amerika tahu menang di masalah tenang, tak khawatir tenang ada impeachment. Artinya apa? Aturan agama jelas, meskipun di negara kafir kalau agama itu dilanggar tetap punya akibat buruk. Paham ya? Jadi kalau balik balik, jangan kira agama itu hanya fi'lul wajibat. Agama itu konsepnya dua. Dan itu harus serasi. Jadi itu fi'lul wajibat kayak melakukan sholat, zakat, puasa. Yang kedua tarkul munkar. Lalu pulang dari kiai yang akan melepas jamaah haji. Pulang balik melepas jamaah haji tentu pulang. Mesti pulang nak beda semua. Haji itu beribadah, bisa air, mungkin duit ini haji. Jangan sing larat-larat bisa. Malah jadi larat ibadah enak. Nah, orang suka ibadah tidak kaji ya. Jadi larat ibadah orang muda. Taman larat orang nyolong ibadah, gaji ibadah. Boleh boleh ibadah serata biaya. Ibadah ibadah tarki, itu tarkimu. Karena teman-teman yang mah ibadah seperti dalam benar. Mulai dalam konsep Islam. Itu teman-teman ibadah. Mulai dari Isya itu untuk ceritanya. Isya itu karena Imam Ghazali untuk cerita. Ono wali penggawean ibadah, rino mengibadah, rino puasa bunyi tahajud. Walhasil dia kewaliannya sisa ini wali itu kurang, mulai pada salat terbuka. Lihat itu ngomong. Tak terima wali dengan ibadah. Jadi ibadah tenangan sisa ini wali tukang ngomong. Saya ketemu konsultasi, gak ngono. Jadi kita gak ngono, gue butuh ratu kok. Derajat podo ya, padahal ibadah gue tak gedut. Mulang dulu tidak tuh bilang apa ibadah dilakukan. Foto mulang mulu dilakukan siapa? Ya gue wali sing ratu gue. Ya gue udah pernah dunia itu gue fitnah kok, terus fitnah. Metu-metu orang itu fitnah, roh di uang fitnah, roh pangkat ya. Ini solidaritas, nah itu tengok-tengok yang sama. Tapi nak tengok-tengok kok, ijek mikir, ijek menghayal macam-macam. Turu amat. Jadi turu itu bentuk penghormatan pada agama. Itu menjadi mandir umat ya wali tenan. Jadi wali jalur turu ya. Tapi dia mau nih, apa? Yo ngene ku ono dalile. Ternyata wali sing tukang turu iku ono dalile yo tenan ora gawe gawe. Ternyata Allah tau ngendikan ciri utama wong baik itu tau alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu turun itu. Ternyata turunnya dia itu bentuk perlawanan terhadap mungkarat yang berkeliaran di mana. Bentuk turunnya adalah proteksi atau pengamanan terhadap potensi kerentakan manusia saat delok wong wedok, delok jarotau hayatin. Menak turun dia mau nih paham. Kenapa jadi wali turunnya apa? Jadi saya ini jalur wali ora kudu ibadah nesuk. Bisa lewat jalur nopo? Tapi dengan niat menjauh mungkin. Wong turu sing jelas minimal sama Rasulullah, yo ora garong, ora jamret, ora ganggu stabilitas umum, paham ya? Jadi banyak keunggulan wong turu, tapi semuanya mibati tarki dari sebab tinggal
Wala aku wong soleh kok amlakulah ora kena. Bojo gak ramah wong dalan rondo ayu ramah pusing. Bojo ora ramah wong iki ramah. Ya iso ngempet tapi tetep gremeng. Pali di gremeng kan kok tetep. Pali kok napa? Boleh jadi dia ini yang di hormati. Barang mulai anak rumah. Itu ngomong di dia ngomong rumah aku anakku dewe ora. Pulau itu dikonco kiai ini di sana, kiai Semarang mau Surya kan. Lalu ilmu dia tak benar. Anak itu dari pulau ngaji kan. Anak itu rata rata dari bapak itu perkara dia wajib. Gak tahu terus anak harus bapak wajib kan bukan apa. Bersama pulau dengan tanggari. Wong tua itu soal wajib itu hormat atau pasti. Anak itu rano. Lah anak itu nak kiai dia itu hormat. Bapak kan dari masjidnya sendiri tak benar ilmu ini. Dia le contoh dia hormat begitu. Apa bapak ambil dia tidak hormat. Aku malah dosa. Atas nama dia itu harus hormat. Atas nama bapak aku hormat. Daripada hormati dia, kalau hormati dia itu bapak ambil. Itu mikir. Dia tak cocok dia bapak orang. Mulai dulu itu benar. Paham kalau kalian dan ikhtiar dan terima. Ono wali kelas ibadah mentok itu disejajarkan sampai wali sing turun ning kamar. Ternyata turun ning kamar bentuk perlawanan terhadap kemungkaran. Sama saya tak gede. Umpama bentuk-bentuk tindakan ini pak, tindakan prostitusi itu turun orang dino semua tutup kabel. Artinya orang turun benar-benar membunuh betul. Nenggolnya kemungkaran. Nah pelanggaran terang. Orang tak soleh ibadah mentok. Mulai kita ada di kiai, cara tolong galih tobat itu langsung bersolat urusan ini mimpi takise. Paham ya? Orang urusan ini, gendol-gendol di biasa zino, biasa mata ini uang. Orang tak sholat sama kuste. Orang urusan melakoni kemungkaran tak ulang itu bukan prostitusi bangkrut. Nah pelanggan itu turun. Artinya turun, gak tuku artinya membunuh sirkulasi keuangan. Mana turun bagian dari kita. Ini dimaksud Nabi, kaumul alim ya kita. Dan mana turunnya wong alim ibadah. Mereka turunnya wong alim dianggap perlawanan terhadap gejolak nafsu. Dan tidaknya nak turun dengan ya Allah saya tidur. Dengan ini saya tidak maksiat. Takat dan Allah. Kontai berpengenan ya Allah saya tidur. Dengan ini berarti saya tidak maksiat. Akhirnya turun di dua ibadah. Mereka kontrak dengan tidur berarti tidak maksiat. Orang turun dari rumah paham orang kontrak ya. Mulanya ketika Nabi nak wong alim tubuh dengan kontrak itu nak mati mata tadi dan mereka kontrak itu jelas. Paham? Itu jenis dari guru Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junub di iklan yang atas itu. Nah, kula sebagai ulama bodoh-bodoh melok jalur wali jalur itu orang gampang. Lan kula tak niati kula kumpul tiyang kula kumpul tiyang iki beda ngaji. Tiyang itu seneng tenan. Mulane ora ono wong marang pengiran kecuali seneng dhewean. Iya dhewean menjauhkan fitnah. Kumpul wong akan kasani, kumpul wong ayu mari fitnah. Kumpul wong melokok mari katut moto. Tapi ra kumpul wong ra ono wong. Jadi tak akali kumpul wong beda ngaji itu kula seneng dhewe. Lalu kalau kiai kan masih tenang, wah, lalu kalau masuk kiai terbuka, ni nak mertamu di pulau tangelnya. Orang kerana pokok, pulau tu mesti senang jalur wali, sing jalur ni turun. Ya umum orang dolim, orang patet, kok belum turaku, urung sholat lah itu lu ya. Mergul melek ya bagi publik. Melek bahaya bagi ketertiban Pak, mulai penting ngaji ke ulama. Jadi turu itu jadi jalur wali. Ulama roh caranya. Ya udah jadi. Imam Ghazali itu ulama besar yang diakui seluruh dunia. Itu nyintai lagi. Sebetulnya menjadi Islam itu mudah. Dimulai dari mimbar takik. Lalu kalau bisa nak yang haji ini kita, selain haji monggo. Tapi buatan haji kerana marah itu biasa. Jadi kan orang lalu ibadah jenazah murah.
Zaman teman tidak melakukan kriminalitas, tidak pidana, dan banyak masalah sudah. Ya, misalnya orang Arab kepengen manfaatnya, gue udah ada utang, udah ada nyolong, tinggal urut ber. Tangi dulu wanita terus tutup. Jadi dulu penyelamat, apa? Maksudnya daripada melek problem, gue apa nama? Anu wonten sahabat takok ya Rasulullah niku melarat, apik kula nglakoni napa? Ya nulung wong. Mboten saged kula piyambak untuk ditulung. Wong Nabi gak kuwati, ya kaapian apa ya iso nglakoni iki. Saking kirene saking. Tapi Nabi terakhir no. Aku pusyarota anin tas, fa inna sadaqatun minka ala nafsi. Ya wis tak ono potensi kejahatanmu. Watak dasar manusia sing ono jahat. Itu hentikan, takutku, cegah. Faidah sedekah minka ala nafsi. Itu bentuk sedekah terhadap publik. Di wong nak potensi jahat, misalnya senengnya maling, senengnya usil, senengnya iseng. Itu kesalehannya dan ini bisa mengekang itu. Lah tentu ngekang paling efektif nopo aja. Tuh nak oleh tetap penting pikirannya itu apa? Mulai kata riwayat hadis turune wong alim ku ibadah. Maksud wong sing ngerti hikmah itu turu ngene apa? Ibadah. Ini disebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Mergo bareng dinceng niki kita ngene iki. Dinceng nek apa wong iku kurang turu kok dadi wali. Model niku nak turu ketolan. Turu nak ketolan boleh ayo ketok. Dene ku mau molat muni Allah. Terus ngomong gitu, turun nih. Mulai berdas jamaah. Hari itu ketemu kiai yang ketemu ibadah diskusi. Dengan ayat Rahman itu berfitnah berjuang. Nah kawan deh, nah akhirnya tawaran itu, tawaran itu kapok fitnah, ditinggal turun lagi. Kau itu diraih setan anak turun, tinggal turun yang tadi. Setan agak kuat sih, nggak bisa turun ya. Jadi dulu suatu trik-trik perlawanan terhadap apa? Setan. Makanya orang kadang dalam turun kami ayat ini mana hukum bila ini apa? Mana masuk ayat apa ya turun penting ya. Makanya mulai saat ini saya itu jalur lewat situ dan sifat jalur takut dimulai kalau tentang apa? Tak dibahas terus. Dan berikannya tahajud ya tahajud. Tapi dibandingkan kelayapan gak jelas kenapa apa? Baru kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika apa? Ya Allah. Dua dari para pribadi dari orang yang mati di bawah apa yang menggunakan terus sebuah ngajar minat tidak dia ilmunya pasal yang tawaran kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya kita sama-sama nyambung sanad ke Gus Bahar dan tetap bisa update tentang pengajian Gus Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.